Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng berdiri di tepian tingkat ketiga, dan melihat ke bawah. Dapat dilihat, emosi memenuhi matanya. Di bawah, Zhan Lingling dan Zhan Lingtong samar-samar bisa melihat siluet Chu Feng. Segera, kekaguman memenuhi mata mereka. Bagi mereka, Chu Feng sudah bukan lagi individu biasa. Namun sebaliknya, ia menyerupai dewa. Bas-bas. Tiba-tiba saja, Chu Feng mengepalkan tangan kanannya. Untaian cahaya keemasan mulai samar-samar keluar dari jari-jarinya. Pada saat Chu Feng membuka tangannya, token melingkar muncul di telapak tangannya. Wush! Segera, Chu Feng membuang token itu. Token itu mulai bergulir turun dari tangga sampai ke tingkat kedua. Itu, seru Zhan Lingtong yang mengambil token itu, dan mengungkapkan ekspresi bingung. Lingtong, simpan token itu. Jika klan Monstrous akan datang di masa depan, kamu hanya perlu menghancurkan token itu. Terlepas dari kultivasi apa yang mungkin aku miliki pada waktu itu, aku pasti akan datang membantu kamu, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia tersenyum pada Zhan Lingling dan Zhan Lingtong sebelum berbalik untuk pergi. Zhan Lingling dan Zhan Lingtong tidak lagi dapat melihat siluet Chu Feng, karena Chu Feng telah memasuki tingkat ketiga. Setelah tiba di tingkat ketiga, Chu Feng memilih tempat yang berdekatan dengan tempat Zhan Haichuan berlatih dan kemudian duduk. Senior Zhan Haichuan, biarkan junior ini mengalami apa yang kamu alami, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia menutup matanya dan mulai berkonsentrasi dengan sepenuh hati untuk memahami segala sesuatu di sana. Adapun tingkat ketiga dari ground pemahaman marsial, itu tidak mengecewakan Chu Feng. Benar saja, tempat itu berisi pemahaman bela diri yang sangat kuat. Karena pemahaman bela diri yang terkandung di tingkat ketiga tersembunyi sangat dalam, maka Chu Feng membuat keputusan untuk berlatih di sana. Sampai dia berhasil mencapai suatu kultivasi yang memuaskannya, dia tidak berencana untuk meninggalkan tempat itu. Setelah klan chief dari klan perang kuno menyelesaikan pertemuan daruratnya, dia segera datang untuk mengetahui bahwa Zhan Lingling dan Zhan Lingtong telah memikat para penjaga yang bertanggung jawab mengawasi Chu Feng, dan mencuri kunci pintu penjara Chu Feng. Awalnya, kepala klan kewalahan dengan amarah, dan berencana untuk menghukum anak-anaknya. Namun setelah bergegas ke penjara dan menemukan bahwa Chu Feng masih di dalam penjara, amarahnya langsung menghilang. Setelah semua, dengan Chu Feng masih di dalam penjara, itu berarti bahwa anak-anaknya belum melampaui batas mereka. Paling-paling, mereka memiliki niat untuk membantu Chu Feng, tetapi tidak berani melakukannya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa di dalam penjara itu bukanlah Chu Feng, melainkan tiruannya. Tubuh sebenarnya Chu Feng saat ini sedang berlatih di tingkat ketiga dari Martial Comprehension Ground mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun itu, dari waktu ke waktu, orang-orang dari klan perang era kuno akan pergi dan mendesak Chu Feng, itu untuk mengembalikan pedang perang era kuno kepada mereka. Hanya saja, karena Chu Feng selalu menolak mereka, mereka juga datang semakin jarang untuk mengunjungi Chu Feng, dan mendesaknya untuk mengembalikan pedang perang era kuno. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa klan perang era kuno tidak pernah berencana untuk membunuh Chu Feng selama periode waktu itu. Mereka merasa bahwa jika Chu Feng benar-benar menolak untuk mengembalikan pedang perang era kuno kepada mereka, mereka paling banyak akan menempatkan Chu Feng di bawah tahanan rumah sepanjang waktu. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Chu Feng yang mereka penjarakan sepanjang waktu, itu hanyalah kloningan Chu Feng. Sebenarnya, pertempuran antara klan perang era kuno dan klan Monstrous era kuno telah tumbuh semakin sengit dalam 2 tahun itu. Pada saat itu, klan Monstrous era kuno telah mengumpulkan semua kekuatan pertempuran mereka, itu untuk melepaskan ofensif terakhir terhadap klan perang era kuno. Mereka bermaksud untuk sepenuhnya menghancurkan klan perang era kuno. Bergemuruh. Di bawah langit yang gelap, nyala perang tersebar di mana-mana. Pertempuran terakhir antara klan perang era kuno dan klan Monstrous era kuno akhirnya dimulai. Tidak hanya ada ledakan yang menggelegar, tetapi suara bumi tenggelam dan teriakan pahit dari kerumunan juga bisa didengar. Pasukan klan Monstrous klan era kuno dipimpin secara pribadi, itu oleh kepala klan Monstrous klan era kuno.
Dengan kepala klan mereka di barisan depan, klan Monstrous era kuno menerobos formasi besar klan perang klan kuno. Seperti pisau panas melalui mentega, klan Monstrous era kuno mulai membantai siapapun yang ada di jalan mereka, itu saat mereka berjalan ke markas klan perang era kuno. Pada saat itu, binatang buas yang memancarkan aura peringkat 5 leluhur marsial muncul dari antara pasukan klan Monstrous. Dengan kapak hitam besar di tangannya, tubuh kokoh dan tinggi lebih dari 3 meter, dia menghadap ke langit dan berteriak. Hari ini adalah hari kiamat klan perang era kuno kamu. Teriak Sosom itu. Saat dia berteriak, dia tanpa ampun membunuh anggota klan perang era kuno. Sosok itu terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga tidak ada satu orang pun di klan perang era kuno yang mampu melawannya. Adapun orang itu, dia secara alami tidak lain adalah kepala klan dari klan Monstrous era kuno. Cerot, tiba-tiba saja percikan darah memercik ke depan. Itu menyebabkan semua orang dari klan perang Menkadi tegang. Alasan untuk itu adalah, karena darah itu berasal dari ketua klan mereka. Kepala klan perang kuno mereka telah terluka. Dadanya telah ditusuk, dan darah terus mengalir dari dadanya. Selain itu, orang yang telah mengalahkannya dia sebenarnya bukan kepala klan Monstrous. Namun sebaliknya, itu adalah orang lain dari klan Monstrous, seorang ahli yang memiliki kultivasi martial ancestor peringkat 4 seperti kepala klan perang kuno. Benar-benar sampah. Kamu bahkan tidak dapat mengalahkan bawahan aku. Tampaknya tidak perlu bagi aku untuk bertindak secara pribadi hari ini untuk memusnahkan klan perang kamu. Ketua klan Monstrous klan mengejek. Generasi muda klan Monstrous, jangan pernah bertindak biadab di sini. Teriakan segera terdengar, dan teriakan itu mengguncang semua orang yang hadir. Kemudian, seorang pria tua muncul di hadapan kepala klan Monstrous kuno. Kemudian, pria tua itu melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang segera menyapu. Angin kencang itu secara paksa menghancurkan ahli klan Monstrous yang telah melukai kepala klan-klan perang. Kakek, Tuan. Setelah melihat individu itu, semua anggota klan perang era kuno bereaksi seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Alasan untuk itu adalah, karena orang tua itu adalah orang yang telah berada di pelatihan tertutup untuk waktu yang sangat lama, dan orang yang klan mengerikan era kuno sendiri takut kepadanya sepanjang waktu. Dia adalah ayah dari klan Chief Clan War, kakek Zan Lingtong dan Zan Lingling, keberadaan yang telah menangkap salah satu dari 3 keterampilan rahasia besar, yaitu kapak perang era kuno. Dia adalah Zan Yuanmo. Zan Yuanmo, kamu benar-benar tidak berguna. Aku telah memberi kamu banyak waktu, namun kamu sebenarnya masih belum berhasil mencapai terobosan. Kamu masih berada di peringkat 4 martial ancestor, ucap kepala klan mengerikan. Setelah melihat Zan Yuanmo, kepala klan Monstrous kuno hanya terkejut selama sepersekian detik. Segera, hanya penghinaan yang tersisa di matanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah menemukan bahwa meskipun Zan Yuanmo telah berada di pelatihan tertutup selama begitu lama, tapi dia masih hanya leluhur marsial peringkat 4. Sebelumnya, klan perang telah mengeluarkan berita yang menyatakan bahwa, Zan Yuanmo telah lama menembus peringkat 5 martial ancestor. Itulah sebabnya klan menggerikam era kuno tidak berani menyerang klan perang era kuno, itu untuk pertempuran seumur hidup dan mati begitu lama. Ketakutan itu menyebabkan mereka menunda serangan selama 2 tahun penuh. Namun dalam 2 tahun terakhir, mereka tidak menemukan Zan Yuanmo, dan klan perang juga tidak menunjukkan tanda-tanda serangan balik. Dengan demikian, mereka menjadi curiga. Pada akhirnya, mereka menentukan bahwa Zan Yuanmo sama sekali tidak mencapai terobosan. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk menyerang klan perang untuk pertempuran terakhir. Dan sekarang, penampilan Zan Yuanmo telah membuktikan bahwa tebakan mereka benar. Dengan demikian, itu pasti menyebabkan kepala klan Monstrous era kuno, serta seluruh pasukannya merasa puas diri. Mereka merasa bahwa selama Zan Yuanmo masih peringkat keempat martial ancestor, pertempuran itu kemungkinan besar akan menjadi pertempuran terakhir antara klan Monstrous era kuno dan klan perang era kuno. Selain itu, ada peluang besar bahwa mereka akan memenangkan pertempuran. Selama orang tua ini ada di sini, kalian semua jangan berani berperilaku kejam di klan perang era kuno kita. Zan Yuanmo membalik pergelangan tangannya, dan sebuah kapak besar muncul di tangannya. Kapak itu berwarna tembaga, dan sepertinya terbuat dari kuningan. Namun, kekuatan dan aura besar yang dipancarkannya tidak dapat dipengaruhi oleh warna dan penampilannya. Itu adalah senjata, persenjataan leluhur yang sebenarnya.
Ditahan di tangan Zhan Yuanmo, persenjataan leluhur itu memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Yuk, kamu hanya seorang leluhur marsial peringkat 4, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa melawan aku? Karena hari ini, bahkan jika kamu harus bergandengan tangan dengan putramu, kamu masih akan menemui kematianmu dengan tanganku, ucap kepala klan mengerikan. Namun ketika dihadapkan dengan Zhan Yuanmo yang begitu kuat, kepala klan Monstrous tidak takut sedikit pun. Dan, boom, kapak hitam besar yang dimiliki kepala klan Monstrous yang dipegang di tangannya, itu tiba-tiba saja tersapu. Segera, sinar hitam memangkas lurus menuju Zhan Yuanmo. Begitu sinar cahaya hitam itu muncul, semua orang di klan perang era kuno mengungkapkan penampilan pucat. Seperti kata pepatah, seseorang akan mengetahui kemampuan seorang ahli saat mereka mengungkapkan dirinya. Ketika ketua klan Monstrous era kuno melepaskan tebasan itu, mereka menyadari bahwa, bahkan Zhan Yuanmo yang paling kuat dari klan perang kuno saja tidak akan cocok untuknya. Setelah semua, kepala klan Monstrous era kuno adalah peringkat 5 leluhur marsial, desain seluruh tingkat kultivasinya berada di atas Zhan Yuanmo. Apa yang membuatmu berpikir aku bisa melawanmu? Ini apa? Ucap Zhan Yuanmo. Namun dihadapkan dengan serangan kepala klan Monstrous klan era kuno, ekspresi Zhan Yuanmo tetap tidak berubah. Dia memegang persenjataan leluhurnya dengan tangan kanannya, dan membentuk telapak tangan dengan tangan kirinya. Menjelang tebasan hitam yang masuk, dia menembak telapak tangannya. Dentang. Saat berikutnya, suara logam bertabrakan satu sama lain terdengar. Sinar hitam itu sebenarnya dipukuli dengan paksa. Pada saat yang sama, cahaya keemasan mulai memancar kemana-mana, ketika kapak emas besar sepanjang 100 meter muncul di langit. Saat kapak emas raksasa muncul, aura yang sangat menakutkan muncul bersamanya. Pada saat itu, aura Zhan Yuanmo sebenarnya sama sekali tidak kalah dengan aura kepala klan Monstrous klan dari era kuno. Keterampilan rahasia, kapak perang era kuno. Seru para musuh. Pada saat itu, orang-orang dari klan mengerikan era kuno mengungkapkan ekspresi kaget. Dan bahkan ketua klan mereka memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Sebenarnya, kepala klan Monstrous era kuno telah menembus peringkat 5 leluhur marsial lebih dari 2 tahun yang lalu. Alasan lain mengapa dia takut untuk menyerang markas perang klan perang era kuno adalah, itu karena dia takut akan keterampilan rahasia kapak perang kuno Zhan Yuanmo. Hari ini, kapak perang kuno itu terungkap di hadapannya. Benar saja, itu bukan masalah kecil. Kapak perang kuno itu sangat mendominasi, dan itu memiliki aura penguasa. Bahkan tanpa menampilkan Zhan Yuanmo, dan hanya aura perang aks era kuno itu saja sudah cukup menakutkan. Pada saat itu, klan Monstrous era kuno semua menjadi takut. Satu demi satu, mereka mulai mundur. Meskipun kalian semua tidak pernah mengalami kekuatan kapak perang era kuno sebelumnya, tapi aku yakin bahwa senior kamu seharusnya sudah menyebutkannya kepada kamu semua sebelumnya. Jika kalian semua mundur sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkan kalian semua pergi. Tapi kalau tidak, jangan salahkan orang tua ini karena melepaskan pembantaian kepada kalian. Dengan ekspresi jahat, Zhan Yuanmo berbicara dengan dingin. Selama 2 tahun terakhir, kamu berada di pelatihan tertutup selama waktu itu, dan takut untuk bertarung denganku. Ini sudah mengungkapkan bahwa kamu tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan aku, kata kepala klan Monstrous. Jika aku benar-benar menggunakan kapak perang era kuno, bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, aku masih akan bisa membunuhmu, kata Zhan Yuanmo. Apakah benar begitu? Maka izinkan aku untuk mengalaminya. Apakah kapak perang era kuno kamu benar-benar memiliki kekuatan legendaris seperti itu, ucap kepala klan Monstrous dengan mencibir. Kemudian, niat membunuh yang intens muncul di matanya. Dia mengarahkan senjatanya ke depan dan berteriak keras. Semua prajurit klan Monstrous, dengarkan. Dalam pertempuran hari ini, apakah klan perang yang akan padam ataukah klan Monstrous kami yang akan padam? Bunuh mereka semua, teriak kepala klan mengerikan. Membunuh. Seru semua pasukan klan mengerikan. Saat berikutnya, tentara klan Monstrous era kuno bereaksi seolah-olah mereka diberi perintah kematian. Mereka tidak hanya berhenti menjadi pemalu, tetapi semangat mereka juga meningkat secara drastis. Seolah-olah mereka telah mengamuk, mereka sekali lagi bergegas keluar untuk menghadapi dan membunuh tentara klan perang kuno.
Mereka memiliki sikap yang membuatnya tampak seperti mereka harus memusnahkan semua klan perang era kuno hari ini. Bunuh mereka, teriak pasukan klan perang kuno. Adapun klan perang era kuno, mereka tidak mau kalah. Pasukan mereka yang besar bertekad untuk bertempur sampai mati, itu demi kelangsungan hidup dan kehormatan mereka. Hari ini, mereka akan bertarung sampai mati melawan klan Monstrous era kuno. Dalam sekejap mata, kedua pasukan bertabrakan satu sama lain dan saling membunuh. Ini tidak akan dilakukan. Kakak perempuan, ini tidak akan terjadi. Selama 2 tahun terakhir, klan perang era kuno kita telah tumbuh jauh lebih lemah. Kami sama sekali tidak cocok untuk klan mengerikan era kuno. Lebih jauh lagi, bahkan jika kakek benar-benar mampu membunuh kepala klan Monstrous era kuno dengan mengandalkan kapak perang era kuno, dia pasti akan berakhir kehilangan nyawanya. Pada saat itu, klan perang kita masih tidak akan menjadi tandingan bagi klan mengerikan, dan kemudian kita masih akan dikalahkan, kata Zhan Lingtong kepada Zhan Lingling dengan panik. Aku bisa tahu bahkan tanpa kamu menyebutkannya, balas Zhan Lingling yang juga memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Ayo pergi dan cari kakak Chu Feng. Dia mengatakan bahwa kita bisa memanggilnya jika klan Monstrous datang dan menyerang kita. Dia mengatakan bahwa dia pasti akan membantu kami, ucap Zhan Lingtong. Saat Zhan Lingtong berbicara, dia mengeluarkan token melingkar. Itu adalah token yang diberikan Chu Feng padanya 2 tahun lalu. Setelah melihat token itu, Zhan Lingling juga mengungkapkan perubahan dalam ekspresi. Dia masih ingat, di mana adegan pemuda itu naik ke tingkat ketiga Martial Comprehension Ground 2 tahun lalu. Hatinya masih bergetar ketika mengingat adegan itu. Karena bagaimanapun, pemuda itu tidak hanya mengandalkan bakatnya untuk naik ke tingkat ketiga. Selain bakatnya, ada juga tekad kuatnya. Chu Feng bisa dikatakan orang yang dia kagumi sejauh ini. Dan bahkan, kekagumannya pada Chu Feng bahkan mungkin melebihi kekagumannya untuk Zhan Haichuan. Karena bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Zhan Haichuan, dia hanyalah legenda. Dia adalah seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Adapun Chu Feng, dia secara jelas mengalami kekuatannya. Chu Feng memegang status yang tak tergantikan di dalam hatinya. Namun meski begitu, Zhan Lingling masih menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Chu Feng bergabung dengan pertempuran, dia memang akan sangat membantu klan perang era kuno kita. Namun, orang-orang yang sulit untuk ditangani saat ini adalah semua ahli tingkat Martial Ancestor. Menghadapi para ahli itu, bahkan jika Chu Feng akan bergabung dengan pertempuran, dia pasti tidak akan cocok untuk mereka. Jika kita memanggil Chu Feng untuk meminta bantuannya, kita akhirnya akan melukainya. Daripada memanggilnya dan menyebabkan dia membuang nyawanya, lebih baik kita membiarkan dia melanjutkan pelatihan tertutupnya. Karena bagaimanapun, bahkan jika klan Monstrous era kuno mampu menghilangkan klan perang era kuno kita, mereka pasti tidak dapat menjejakkan kaki ke lantai ketiga Martial Comprehension Ground. Dengan bakat Chu Feng, dia pasti akan dapat mengalahkan klan Monstrous era kuno suatu hari nanti, dan membantu klan perang kita untuk membalaskan dendam kita, kata Zhan Lingling. Zhan Lingtong merasakan apa yang dikatakan Zhan Lingling sangat masuk akal. Memang benar, tidak peduli seberapa kuat Chu Feng itu, kemajuan kultivasi macam apa yang mungkin dia dapatkan dalam waktu 2 tahun yang singkat. Jika dikatakan bahwa Chu Feng adalah ahli tingkat Martial Ancestor sekarang, maka Zhan Lingtong pasti akan mempercayainya. Namun, jika dikatakan bahwa Chu Feng dapat melawan kepala klan Monstrous dari era kuno, yang berada di peringkat 5 ahli tingkat Martial Ancestor, maka Zhan Lingtong tidak akan percaya bahwa itu bisa terjadi. Meskipun sekarang adalah saat hidup dan mati untuk klan perang era kuno mereka, meskipun Zhan Lingtong berharap bahwa seseorang akan dapat membantu klan perang era kuno mereka, namun apa yang mungkin bisa dilakukan Chu Feng bahkan jika dia turun dari tingkat ketiga Martial Comprehension Ground? Memanggilnya hanya akan berfungsi agar dia membuang hidupnya dengan sia-sia. Ketika mengingat betapa Chu Feng yang penuh kasih sayang dan sejati bagi mereka, Zhan Lingtong merasa bahwa dia tidak bisa egois tanpa memedulikan orang lain. Perlahan-lahan, Zhan Lingtong menarik kembali token bundar di tangannya. Dia berencana untuk mengembalikannya ke dadanya. Menjerit. Namun tepat pada saat itu, sebuah jeritan terdengar dari langit. Setelah itu, semprotan darah dipercikkan. Kakek. Melihat adegan ini, Zhan Lingtong dan Zhan Lingling segera mengungkapkan ekspresi khawatir dan sedih. Darah itu berasal dari kakek mereka, Zhan Yuanmo.
Zhan Yuanmo sebenarnya sudah terluka, dan seluruh lengan kirinya telah dipotong. Meskipun Zhan Yuanmo segera menggunakan metode khusus untuk mereformasi lengannya yang hilang, tapi ia tidak dapat menghapus noda darah. Adapun hal yang paling tidak bisa dia hapus, itu adalah fakta bahwa lengannya dipotong oleh kepala klan Monstrous kuno. Kepala klan Monstrous kuno menatap Zhan Yuanmo, dan kemudian berbicara dengan sangat percaya diri. "Kamu kalah," ucapnya. "Ini hanya cedera kecil. Sejauh yang aku ketahui, ini tidak menyakitkan sama sekali. Hasil dari pertempuran belum diputuskan," kata Zhan Yuanmo sebagai penolakan untuk mengakui kekalahan. "Oh," ketua klan Monstrous kuno dengan ringan mengangkat alisnya, dan kemudian dia berkata, "Apakah kamu yakin?" tanya kepala klan mengerikan. "Tentu saja," balas Zhan Yuanmo yang menolak untuk menerima kekalahannya. Dia menggerakkan tangan kirinya, dan kemudian mulai menyerang klan Chief klan Monstrous lagi. Krir, tiba-tiba saja Zhan Yuanmo menyemprotkan seteguk darah, dan mengungkapkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Kemudian, dia benar-benar setengah berlutut di udara. Pada saat itu, ekspresinya berubah sangat pucat, dan auranya menjadi sangat lemah. Segera, syok memenuhi wajahnya yang sudah tua. Alasan untuk itu adalah, karena dia terkejut setelah menemukan bahwa keterampilan rahasianya, yaitu kapak perang era kuno, sebenarnya juga semakin lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tampaknya bukan hanya Zhan Yuanmo saja yang bingung. Anggota yang lain dari klan perang era kuno juga bingung dengan apa yang terjadi. Serangan itu jelas-jelas hanya menyisakan luka dangkal. Untuk seorang ahli seperti Zhan Yuanmo, itu seharusnya tidak bisa memengaruhinya sama sekali. "Apakah kamu berpikir bahwa serangan aku sebelumnya hanya serangan biasa? Sebaiknya aku memberitahumu yang sebenarnya. Apa yang aku gunakan sebelumnya, itu adalah keterampilan rahasia yang dimaksudkan untuk mengendalikan kapak perang era kuno kamu." Ketua klan-klan Monstrous berbicara dengan puas. "Siapa yang kamu coba takuti di sini? Tidak ada yang namanya keterampilan rahasia yang dapat menahan kapak perang era kuno. Selain itu, aku belum pernah mendengar tentang klan Monstrous era kuno kamu yang memiliki semacam keterampilan rahasia. Persisnya seperti apa cara tercela yang kamu gunakan untuk melukai ayahku?" Kepala klan perang klan era kuno menunjuk kepala klan Monstrous dari era kuno dengan marah. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kepala klan Monstrous. Hanya karena tidak ada keterampilan rahasia seperti itu sebelumnya, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang sekarang. Meskipun kamu bisa menolak untuk percaya dengan apa yang aku katakan sekarang, namun kamu pasti akan percaya padaku begitu aku memberitahumu penciptanya. Keterampilan rahasia aku ini disebut Enemy Restraining Slash. Itu adalah sesuatu yang senior klan kami, Lord Yao Xing ciptakan dengan seluruh energinya, kata ketua klan-klan Monstrous dengan bangga. "Yao Xing, ini sebenarnya ciptaan Yao Xing." Mendengar nama itu, klan perang era kuno semuanya mengungkapkan kegelisahan dan teror. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."